Presiden Prabowo Subianto mencicipi hidangan di dapur umum posko pengungsian bencana di Kayu Pasak, Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Prabowo menikmati nasi goreng dan telur ceplok yang saat itu tengah disiapkan untuk para pengungsi. Setelah menemui masyarakat terdampak banjir bandang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Prabowo meninjau dapur umum. Tinjauan itu dilakukan bersama dengan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Saat itu Presiden melihat langsung proses memasak makanan yang dilakukan petugas posko untuk para pengungsi. Prabowo kemudian disuguhkan sepiring nasi goreng lengkap dengan telur ceplok yang langsung disantap oleh Presiden. Nasi goreng karena saya yang datang ya? Siap. Cukup. Lumayan, enak. Kau tahu saya belum makan pagi. Siap. Presiden sangat menikmati nasi goreng yang dihidangkan sambil menyampaikan apresiasinya pada prajurit TNI dan masyarakat yang telah bergotong royong memasak dan membantu kebutuhan korban bencana di Sumatera Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo mengunjungi wilayah terdampak bencana banjir di Sumatera Barat. Selain temui para pengungsi, Prabowo juga meninjau pembangunan hunian dan jembatan sementara. Presiden Prabowo meninjau jembatan darurat Padang Mantuang di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Prabowo menjajal jembatan yang dibangun sementara untuk menggantikan jembatan yang hancur akibat diterjang banjir bandang. Sambil berjalan, Prabowo sesekali menyapa masyarakat yang berada di lokasi. Sebelumnya, Presiden mengunjungi posko pengungsi SD 05 Kayu Pasak, Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Prabowo disambut para pengungsi yang ingin bersalaman dengannya. Prabowo turut didampingi Gubernur Sumbar Mahyildi Ansarullah, Kepala BNPB Letjen Suharyanto, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Dalam kesempatan ini, Prabowo juga menyapa ibu-ibu dan anak-anak di lokasi pengungsian. Selain menemui pengungsi, Prabowo juga meninjau pembangunan hunian sementara bagi para korban banjir bandang. Pembangunan hunian sementara ditargetkan selesai 1 bulan ke depan agar warga tidak tinggal di tenda lagi. Progres pembangunan jembatan Bailey Teupin Harodep yang hubungkan ruas jalan Biren Lok Sumawe telah mencapai 99%. Fasilitas tersebut akan siap segera difungsikan untuk mendukung mobilitas masyarakat. Rambatan tepi jauh sudah selesai. Ini sedang Pembangunan jembatan sementara dengan panjang bentang sekitar 39 meter ini dikerjakan oleh personal Yonzipur 16 Dika Anoraga Kodam Iskandar Muda menggunakan material Bailey milik Kementerian Pekerjaan Umum. Sejumlah pekerjaan teknis tahap akhir telah diselesaikan meliputi penyetelan baut papan lantai dan pemasangan gelagar rambatan. Keberadaan jembatan Bailey Teupin Harodep ini memiliki peran strategis dalam memulihkan arus lalu lintas dan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya distribusi barang dan layanan publik yang selama ini terganggu akibat terputusnya akses jalan utama antar wilayah. Malam ini kami lembur. TNI dan Kementerian Pekerjaan Umum bersinergi membuka jalan yang tertutup material longsoran di Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Akses jalan simpang KKA yang menghubungkan Kabupaten Aceh Utara dengan Kabupaten Bener Meriah kembali tersambung. Jalan simpang KKA yang menghubungkan Kabupaten Aceh Utara dengan Kabupaten Bener Meriah sebelumnya terputus akibat banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Weh Pase.
Pemulihan akses tersebut merupakan hasil sinergi TNI dan Kementerian Pekerjaan Umum. Ruas jalan yang tertutup material longsoran sempat menghambat mobilitas warga serta distribusi logistik dan kebutuhan pokok masyarakat. Menyikapi kondisi tersebut, TNI dengan instansi terkait bergerak cepat melaksanakan penanganan darurat guna membuka kembali jalur transportasi vital di wilayah terdampak. Dalam pelaksanaannya, TNI menggerakkan alat berat untuk membersihkan material longsoran serta melakukan pengerjaan mandua. Saat ini, akses jalan Simpang KKA telah dapat dilalui secara bertahap, namun masyarakat diimbau tetap waspada karena masih terdapat titik rawan longsor. Pasca banjir bandang, kondisi Kabupaten Aceh Tamiang berangsur kembali normal. Pembersihan lumpur dan material banjir dilakukan secara intensif oleh pemerintah bersama instansi terkait. Banjir bandang dengan ketinggian air hingga 4 meter merusak infrastruktur dan memutus akses jalan nasional. Akses menuju Aceh Tamiang sempat terputus menghambat distribusi bantuan di awal pasca bencana. Kementerian PU, TNI AD, BUMN, Karya, dan mitra lokal membersihkan lumpur di jalan nasional dan kabupaten. Sebanyak 19 unit alat berat dikerahkan. Penanganan juga dilakukan di lokasi longsor, Semadam, dan Alun Datung sehingga akses kembali normal bertahap. Pembersihan dan pemulihan lalu lintas ditargetkan selesai sebelum akhir Desember. Langkah ini dilakukan untuk menjaga konektivitas dan aktivitas masyarakat kembali normal. Berterima kasih kepada pemerintah Aceh Tamiang yang telah bekerja sama untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Kami bisa masuk ke kota Tamiang dan alhamdulillah di tanggal 2 secara perlahan-lahan kota Tamiang bisa diakses di kedua sisinya. Baik dari Banda Aceh maupun dari Medan. Walaupun dengan kondisi yang sangat terbatas waktu itu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana kerahkan pesawat angkut ringan guna bantu proses evakuasi 2 orang pasien melalui Bandara Rembele, Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Pasien pertama Ramlah berusia 45 tahun dengan kondisi nyeri dan terdapat benjolan di daerah leher sehingga membutuhkan tindakan medis selanjutnya oleh dokter bedah onkologi. Terkait hal itu, Ramlah dirujuk dari RSU Datu Beru, Takengon menuju RSU Zainal Abidin, Banda Aceh. Sementara itu BNPB juga mengevakuasi 1 pasien anak Hanif berusia 4 tahun yang cedera tulang di daerah pinggul akibat terdorong material saat banjir bandang menerjang. Terkait hal tersebut, Hanif dirujuk ke RS Zainal Abidin Banda Aceh dengan didampingi ibu kandungnya.